Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, kembali kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami mohon belas kasihan Bapa menguduskan semua kami, baik kami yang mendengar atau hamba-Mu yang berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami semua. Maafkan ketidaktepatan hidup kami. Lalu ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami ada dalam kesucian kekudusan Bapa di sorga. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya ya Tuhan, supaya di dalam setiap kebenaran ini Bapa yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya setiap orang ingin memiliki kebahagiaan hidup. Dan itu kita tahu benar. Setiap orang, termasuk saudara, saya, kita semua seringkali ingin memiliki kebahagiaan hidup. Nah saudaraku, untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan itu, maka manusia pada umumnya akan mengisi hati dan pikiran mereka dengan berbagai keinginan diri. Ya. Dan keinginan diri itulah yang biasanya menguasai hati dan pikiran manusia pada umumnya. Saudara, demi mencapai impian kebahagiaan yang dipenuhi dengan berbagai keinginan diri itulah, maka manusia pada umumnya tanpa sadar selalu tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang semakin menyeret mereka untuk hidup dalam percintaan dunia. Persoalannya saudaraku, cara hidup seperti ini pun membelenggu kehidupan banyak orang percaya. Mungkin saja termasuk kehidupan saudara, kehidupan saya, walaupun kadarnya berbeda. Tetapi keinginan diri itu tetap ada. Ini yang harus kita perangi, saudaraku. Sebab kalau tidak, saudaraku, maka kita akan diseret oleh hawa nafsu diri yang bisa menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Ingat itu, ya. Kalau kita tidak berjuang untuk memerangi keinginan diri kita sendiri, mematikan keinginan diri kita sendiri, maka itu bisa menyeret kita kepada kebinasaan kekal. Mari kita lihat lagi Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4, kita baca kebenaran firman Tuhannya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, perhatikan baik. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini akan selalu menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan hidup mereka. Perhatikan itu. Dan mereka sama sekali tidak pernah berpikir untuk
menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan hidup mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan hidup kita? Dan Tuhan itu harus satu-satunya kebahagiaan hidup kita, tidak boleh yang lain. Saudara, disinilah kita harus menyadari bahwa ketika kita menjadikan dunia ini sebagai kesenangan hidup, maka kehidupan kita sesungguhnya ada dalam ancaman bahaya kekal. Jadi bahayanya itu bukan hari ini. Mungkin hari ini saudara merasa baik-baik saja, aman-aman saja, hidup nyaman-nyaman saja. Tetapi saya mau ingatkan, ingat baik. Nanti setelah berada di balik kematian atau setelah berada di kekekalan, kalau kita sejak hidup di dunia ini tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita, maka kita akan terbuang dari hadapan Tuhan. Dan itu pasti, saudaraku. Itu tidak mungkin tidak. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidupnya, cara hidupnya juga berbeda, ya. Jadi kalau memang kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kesukaan hidup kita, cara hidup kita juga berbeda, prinsip hidup kita juga berbeda. Kita akan berkata asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Ya, saudara nanti lihat itu. Lalu kita juga akan memiliki prinsip hidup begini. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara lihat itu. Ketika kita berdoa pun muatan doa kita juga berbeda. Kita tidak membawa kepentingan-kepentingan diri kita. Lalu kita memaksa Tuhan untuk memberkati kita, menuruti semua keinginan diri kita. Tidak. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan, kebahagiaan hidupnya, dia akan berdoa seperti muatan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup seperti ini akan membuat kita tidak lagi memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Ya, tetapi tentu hal ini tidak mudah, karena untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia yang sudah terlanjur bertahun-tahun, sudah begitu lama kita terikat dengan dunia ini, dan harus melepaskan diri dari ikatan itu tidak mudah. Harus ada proses, saudaraku. Artinya proses perubahan diri seseorang itu membutuhkan waktu yang panjang, bukan terjadi secara instan. Kita melihat contoh sederhana, orang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan, ya, hidup hari-hari dia memakai kendaraan yang bagus, mobil yang bagus. Kalau sampai pada akhirnya harus naik angkot, harus naik motor, itu akan merasa malu. Ini proses untuk menanggalkan keangkuhan diri kita. Biasa pakai barang branded, lalu pakai barang yang biasa-biasa yang harganya murah. Itu akan malu, saudaraku, karena menjaga gengsi diri, prestis diri. Atau apa? Pakai pakaian yang branded juga. Ketika harus memakai pakaian yang mungkin hanya 3 potong 100.000, menjadi malu, saudaraku, karena terbiasa dengan pakaian yang mungkin 1 potong 1 juta, gitu ya. Jadi saudara, kita melihat proses hidup itu untuk berubah itu tidak gampang. Kita harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk berubah, untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, lalu kita mau menanggalkan keinginan-keinginan diri kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku,
Itulah kenapa firman Tuhan selalu ingatkan kita. Kalau kita membaca Ibrani 13 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita tidak mau percaya kepada janji Tuhan ini? Janji Tuhan itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita, bukan hari ini. Kalau hari ini kita hidup apa adanya, ya bersyukur aja. Tetapi yang pasti kita tahu Allah berjanji karena Dia ingin kita akan memiliki kebahagiaan hidup yang penuh dengan kemuliaan di kekekalan nanti. Itulah kenapa firman Tuhan ajarkan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak boleh menjadi orang yang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa berbagai duka? Karena orang selalu mengisi hati dan pikiran mereka dengan berbagai keinginan. Untuk mencapai keinginan ini membutuhkan uang. Itulah yang membuat orang jatuh cinta kepada uang, mencintai uang. Tetapi firman Tuhan katakan kita tidak boleh cinta uang. Karena dari situlah timbul segala kejahatan atau akar segala kejahatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita semua supaya tidak lagi mengikuti keinginan diri kita dan hawa nafsu diri kita, tetapi kita mau mengambil keputusan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita, satu-satunya kesukaan hidup kita dan kesenangan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur Bapa sudah berbicara bagi kami. Kami sadar sungguh bahwa selama ini seringkali kami hidup, kami mengikuti kata hati kami. Kami mengikuti keinginan diri kami, hawa nafsu diri kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi selama ini kami tidak menyadari akan hal itu. Kami tidak menyadari bahwa semuanya itu bisa membawa kehidupan kami kepada kebinasaan di kekekalan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman ini dan kami mau berubah. Kami mau mengambil keputusan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kami. Bapa, sebelum kami selesai dari saat teduh ini, kiranya Bapa berkenan menjawab setiap pergumulan anak-anak-mu. Apapun yang saat ini anak-anak-mu sedang gumuli ya Bapa, jawablah pergumulan mereka sesuai dengan kehendak-mu. Baik untuk masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Mungkin ada yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, atau ada yang bergumul supaya kehidupan rumah tangga mereka bisa diberikan keturunan ilahi. Anak-anak-mu yang bergumul dari balik lembaga pemasyarakatan, anak-anak-mu yang bergumul untuk masalah sakit penyakit ketika mereka ada di rumah sakit ataupun di rumah, dimanapun mereka berada. Bapa, jawablah pergumulan anak-anak-mu. Tetapi biarlah semua itu terjadi karena kehendak Bapa dan bukan karena kehendak kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kiranya Bapa mau memberkati setiap anak-anak-mu. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami semua, menyertai kehidupan kami mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Kami menerima berkat Tuhan ini
dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.